Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita lagi di majlis Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tentu sama-sama kita dengan hadirnya di sini berharap agar kehadiran kita mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, agar kehadiran kita mendatangkan kemanfaatan dalam hidup kita, dan agar kehadiran kita pun mengantarkan kita di dalam kedekatan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau untuk yang dicinta memang tidak pernah ada habisnya. Dan itulah kira-kira gambaran yang kita saat ini sedang tunjukkan, bahwa seolah untuk Nabi tercinta kita tidak pernah ada habisnya untuk terus menerus lagi dan lagi datang di dalam maulidnya. Kita ingin tunjukkan bahwa kita adalah umatnya yang begitu sangat mencintainya. Kita adalah umatnya yang begitu sangat antusias pada ajarannya. Kita adalah umatnya yang sangat-sangat antusias juga akan pertolongannya di akhirat sana. Hadirnya kita tidak pernah membuat kita jenuh. Hadirnya kita tidak pernah membuat kita lelah. Hadirnya kita bahkan tidak pernah membuat kita jera. Tetapi justru kian hari semakin kita mendatangi diri di dalam maulid Nabi, yang dirasa di dalam hati hanya candu dan candu lagi. Seolah maulid tak pernah cukup menjadi sarana kita mengekspresikan cinta kepada Nabi Muhammad. Walaupun dalam maulid inilah sarana kita di dalam mengungkapkan rindu kita kepada Nabi tiada henti-hentinya. Di dalam maulid lantunan demi solawat dibaca, pujian demi pujian dikumandangkan. Semua hanya bentuk rasa sukacita kita kepada sosok kelahiran Nabi yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika paman Rasul seorang Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib mengungkapkan syair-syair pujian kepada Nabi dengan ungkapan yang begitu luar biasa, syair tersebut menyampaikan kepada kita pesan bahwa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sembarang insan yang lahir di atas muka bumi ini. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa adaat binurikal ufuq. Kamu Muhammad ketika lahir, kelahiranmu disertai dengan lahirnya cahaya di muka bumi ini, yang mana cahaya itu ketika lahir tidak pernah lagi redup, yang mana cahaya itu ketika muncul tidak pernah lagi sirna. Itulah yang menunjukkan kepada kita ia lahir 1400 tahun silam, tetapi hari ini namanya tetap hidup abadi di tengah-tengah kita. Bukan hanya sebuah nama, bahkan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tetap hidup pada hari-hari kita.
Itu adalah mukjizat terbesar dari Nabi kita yang ada. Jadi kalau kita hari ini bertanya, mana mukjizat Rasulullah? Di mana kiranya kita ingin menyaksikan langsung ketika kita mendengar sahabat kala itu meriwayatkan dia melihat dengan matanya kalau bulan betul-betul terbelah. Ketika kita membaca riwayat, kita temukan sahabat menemukan kemukjizatan Rasulullah ketika tangannya dapat mengeluarkan air untuk diminum oleh para sahabatnya. Mereka menyaksikan satu persatu mukjizat Rasulullah dengan matanya. Tetapi hari ini kita pun ternyata tetap dicicipi daripada keagungan mukjizatnya. Apa itu mukjizatnya? Mukjizatnya sampai hari ini masih ditemukan umat yang kian hari kian banyak untuk terus mengikuti jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat, biasanya satu rumah ketika penghuni intinya tiada, maka rumah itu akan seolah hilang unsur kekuatannya. Rumah hilang penghuni, hilang cahayanya. Ketika penghuni rumah meninggal dunia, maka seolah cahaya di tengah rumah ikut redup bersama dengan ketiadaannya. Ketika kita melihat mungkin ada tokoh-tokoh besar di masa lampau, ketika mereka hidup, nama mereka begitu dijunjung dan sangat-sangat diagungkan. Tapi ketika mereka wafat, bersamaan dengan itu semuanya pun hilang sirna. Tetapi tidak untuk Nabi Muhammad. Wafatnya justru menunjukkan kepada kita kehebatannya yang luar biasa. Umatnya hari ini dengan meninggalnya dia tidak berkurang, justru kian bertambah. Ini mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad. Walaupun beliau telah sampaikan kepada kita bahwa ajaranku ini akan diterima, ajaranku ini akan diimani oleh seluruh rumah-rumah yang ada, tetapi subhanallah, kita pun hari ini dibuat heran dan dibuat tertegun. Betapa sungguh luar biasa kita menjadi salah seorang bagian yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang dapat beriman utuh kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat ini bukan sembarang nikmat. Ketika Allah pilih kita, alhamdulillah menjadi salah seorang yang beriman dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita berharap, ya Allah, mantapkan iman ini sampai datangnya ajal menjemput. Biarkan status kami tetap menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ketika ajal menjemput, ya Allah, tetapkan keimanan kami agar kami tetap punya status. Statusnya adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah status termulia yang pernah ada di antara status-status lainnya yang ada. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan cahaya yang mana cahaya itu telah kita sama-sama rasakan. Betapa hidup kita berubah ketika kita mengenal Nabi Muhammad. Betapa hidup kita berubah berwarna ketika kita mengenal Nabi Muhammad. Betapa ternyata hidup kita tidak sama dengan hidup ketika kita tak mengenal Nabi Muhammad. Ketenangan menyertai kita, kedamaian membersamai kita, kenikmatan demi kenikmatan terus berdatangan untuk kita. Itu semua dirasa ketika kita lebih mengenal Nabi Muhammad. Itu semua kita rasa ketika kita mulai mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun coba kau ingat-ingat, ketika hidupmu kala itu kau tidak tahu siapa nabimu.
Ketika hidupmu kau tidak mengenal apa yang dibawa oleh nabimu, ingat-ingat kala itu kehampaan apa yang dirasa di dalam hati kita, apa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam hidup kita. Semua terasa pastinya jauh lebih berat ketimbang ketika datangnya ujian, masalah, urusan, beban. Tapi kamu sudah punya Nabi Muhammad. Ketika Nabi SAW di perang Uhud, kabar berita menyebar dengan cepat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad katanya gugur di sana. Nabi Muhammad diceritakan oleh mulut-mulut orang yang tidak bertanggung jawab, katanya Nabi Muhammad meninggal dunia di perang Uhud. Sehingga berita itu sampai ke telinganya wanita-wanita Ansar yang para suaminya ketika itu sedang ikut berjuang dengan Nabi Muhammad SAW. Seluruh wanita di sana mendengar apa yang mereka dengar, kabar berita tentang suami mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka meninggal dunia di tengah medan peperangan. Tetapi kuatnya wanita Ansar, mereka tahu ketika suaminya mengeluarkan kakinya dari rumah untuk berperang, kala itu mereka sudah mempersiapkan batinnya untuk mungkin suaminya tidak kembali lagi ke rumah mereka semua. Ketika anaknya izin ingin ikut perang dengan Nabi Muhammad, para wanita-wanita Ansar, ibu-ibu Ansar, mereka semua berkata, mungkin ini adalah perjumpaan terakhir kalinya aku dengan putra-putraku semua. Mereka siap ditinggal wafat oleh ayahnya. Mereka siap ditinggal wafat oleh suaminya. Mereka siap ditinggal wafat bahkan oleh anak-anaknya. Mereka siap ditinggal wafat oleh saudara-saudaranya. Tapi tidak satupun dari wanita Ansar mereka siap ditinggalkan Nabi Muhammad. Maka ketika mereka yang dengan besar hatinya membiarkan keluarganya berperang bersama Nabi, ketika itu mereka seolah sudah tahu, mungkin suamiku tidak akan kembali, mungkin anak-anakku tidak kembali, mungkin orang tuaku tidak kembali dan seterusnya. Tapi mereka selalu menanti-nanti kapan Nabi Muhammad kembali. Maka ketika berita itu sampai di telinga-telinga mereka, mereka semua menjerit histeris. Apakah betul kabar ini? Apakah betul gugur Nabi? Apakah betul Nabi Muhammad tiada? Mereka satu persatu saling bertanya, saling menunggu berita dan kabar, sampai muncullah rombongan yang pulang dari peperangan. Wanita-wanita Ansor sudah dengan siaga berdiri menyambut kepulangan para pejuang-pejuang Nabi Muhammad. Hati mereka dirundung cemas, hati mereka dirundung khawatir, hati mereka dirundung rasa takut. Tapi mereka bukan takut untuk mendengar wafat ayahnya. Mereka tidak takut untuk menerima kenyataan wafat suaminya. Mereka tidak takut untuk mendengar kenyataan wafat putranya. Tetapi mereka takut ketika mereka mendengar Nabi Muhammad yang tiada. Maka ketika rombongan perang tiba, satu persatu dari mereka bertanya, "Fama balu Rasulillah?" Bagaimana kabarnya Rasulullah? Adakah Rasulullah kembali bersama dengan kalian? Maka ketika itu para sahabat yang bertemu dengan wanita-wanita Ansar, ketika mereka bertemu melihat ada istri dari seorang sahabat yang dia tahu sahabatnya wafat, ada ibu dari seorang anak yang dia tahu putranya wafat, ada seorang putri dari seorang ayah yang dia tahu ayahnya wafat. Mereka pun berbondong-bondong berbelasungkawa. Aku turut berduka cita, semoga Allah meninggikan derajatmu atas wafatnya ayahanda. Aku turut berduka cita, semoga Allah meninggikan derajatmu atas wafatnya seorang putra. Tapi mereka semua menjawab dengan kata serempak,
bagi keluargaku surga, fama balu Rasulillah, bagi ayahku surga, bagi suamiku surga, bagi saudara laki-lakiku surga, bagi putraku surga. Tapi bagaimana dengan kabar Rasulullah? Berikan aku berita tentang Rasulullah. Sahabat menjawab, dia berada dalam kebaikan, beliau kembali bersama dengan rombongan, kau akan temukan ia di belakang kami semua. Masya Allah. Satu persatu orang melewati sampai dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad tepat berdiri di hadapannya, salah seorang dari wanita berkata, ya Rasulullah, izinkan aku menabuh gendang ini untuk menyambut datangmu, karena aku begitu gembira ketika melihat keadaanmu baik-baik saja ya Rasulullah. Rasulullah pun kemudian berkata, lakukan niatmu. Maka dia pun menabuh gendang seraya menyambut datangnya Nabi Muhammad pulang dari perang. Satu perempuan lagi ketika menyambut Rasulullah dengan jeritan pilu yang keluar langsung dari lisannya, ya Rasulullah, ayahku wafat, putraku wafat, suamiku wafat, saudara laki-lakiku wafat. Kulla musibah ba'duka jalal ya Rasulullah. Semua musibah ketika berjumpa denganmu terasa ringan wahai Rasul. Penderitaan apa yang dirasakan perempuan ketika ayahnya tiada? Dapat kita bayangkan sesakit apa perasaan kita ketika itu. Juga dapat kita bayangkan seperti apa perasaan seorang wanita ketika suaminya meninggal dunia kala itu. Betapa pilu hati wanita-wanita itu ketika mereka menyaksikan bahwa anak mereka telah tiada ketika mereka masih ada. Tidak seorang pun mungkin dari wanita yang sanggup menanggung rasa-rasa pilu itu semua. Tetapi tidak wanita yang di hatinya punya Nabi Muhammad. Rasa pilu kehilangan ayah, rasa pilu kehilangan putra, rasa pilu kehilangan pasangan, semua terasa hanya karena di hati wanita tersebut ada Nabi Muhammad. Tidak sama hidup kita ketika kita belum mengenal Nabi dan setelah kita mengenal Nabi Muhammad. Semua penderitaan, semua rasa sakit, semua rasa sedih akan berubah rasanya dirasa oleh hati ketika hatimu telah diduduki oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa beruntungnya kita semua ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hari ini kita pun kembali diingatkan bahwa ternyata kita sadar yang mengantarkan kita sampai di sini karena di hatimu ada Nabi Muhammad, yang membuat kita ingin lagi dan lagi datang ke Maulid Nabi karena ternyata kita semua sudah merasakan cinta kepada Nabi Muhammad. Ketika kita sudah mulai disadarkan untuk menggerakkan lisan kita bersolawat, maka ketika itu pun kita seolah diingatkan, ternyata di hatimu telah ada Nabi Muhammad. Karena ketika kamu mencintai seseorang, maka otomatis tubuhmu akan tergerak untuk mengingat orang yang kamu cinta, untuk berdekatan dengan seseorang yang kamu cinta. Dan alhamdulillah, ketika kita melihat di mana kita berada, hari ini kita sadar, aku berada di Maulid Nabi Muhammad. Maulid Nabi Muhammad, tempat di mana aku lagi-lagi diperdengarkan tentang Nabi Muhammad,
tempat lagi-lagi di mana aku dikenangkan tentang sirah Nabi Muhammad, tentang lagi-lagi aku didengarkan ajaran-ajarannya Nabi Muhammad. Maka kemudian aku pun disadarkan, ternyata aku telah jatuh cinta pada Nabi Muhammad. Aku telah jatuh cinta pada Nabi Muhammad. Aku telah merasakan cinta kepada manusia termulia dan teragung ini, yang kita sama-sama berharap, ya Allah, dengan cinta yang mungkin jauh dari besarnya cinta para pecinta sejati, namun Rasulullah itu amat luas untuk membalas jasa setiap kebaikan walau sekecil apapun yang diterima olehnya. Beliau adalah makhluk Allah yang paling dermawan, makhluk Allah yang paling suka memberi walau orang tersebut menghalangi pemberian untuknya. Rasulullah bahkan adalah orang yang paling menyambung silaturahmi ketika semua pintu menutup diri darinya. Maka ketika kita disadarkan adanya cinta di hati kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini berbahagialah kita semua, bergembiralah kita semua atas nikmat yang Allah anugerahkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Karena cinta ini adalah modal utama, lebih besar daripada sholat kita, daripada puasa kita, daripada sedekah kita, yang akan kita hadapkan diri ini kepada Nabi Muhammad. Ketika Allah kumpulkan semua hamba-hambanya di padang mahsyar, tidak ada satupun yang berani menghadap kepada Allah dengan berkata, ya Rabb, aku punya banyak sholat. Tidak akan satupun dari hamba berani mengungkap bahwa dia banyak puasa. Tidak akan ada satupun dari mereka yang berani mengungkap bahwa dia banyak sedekah. Karena esok di sana adalah tempat para pecinta berjerit, berteriak dengan penuh keyakinan, ya Allah, aku punya cinta kepada Nabi Muhammad. Aku punya cinta kepada Nabi Muhammad. Maka dengan cintaku ini tolong tepati janji agar aku bisa dikumpulkan dengan orang yang kucintai. Almar'u ma'aman ahab, itu yang dikatakan Nabi Muhammad. Seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cinta. Maka ketika ternyata kita sadar, aku bukan cinta ahlu dunia, aku bukan cinta tokoh-tokoh lainnya, aku bukan cinta salah manusia, tapi ternyata aku cinta kepada manusia yang paling mulia dan yang paling layak untuk ku cinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bawa cinta ini, lalu kita temui Nabi di sana dengan cinta ini. Karena hanya modal cinta ini yang dapat kita bawa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan hajjatul wada, Rasulullah menyampaikan wasiat demi wasiat kepada para sahabatnya. Di antara wasiatnya, di antara pesan-pesannya, Rasulullah kemudian menyebutkan suatu janji yang hari ini janji itu ingin sekali kita pegang sampai mati. Janji di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat Sayyiduna Anas bin Malik, "Ya Rasulullah, aina ajiduka yaumal qiyamah?" Duhai Rasul, di mana aku dapat temui engkau esok di hari kiamat? Sahabat Nabi penasaran bertanya, di mana kiranya esok aku bisa mendapatimu di hari kiamat, wahai Rasul?
Maka Rasulullah menjawab, satajuduni fis sirat, kau akan temui aku nanti di jembatan Sirat. Kalau di sana aku tidak menjumpaimu. Sahabat tidak puas hanya dengan satu jawaban Nabi Muhammad. Mereka takut amal mereka tidak semudah itu mengantarkan mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad di jembatan Sirat. Maka mereka bertanya dengan pertanyaan lain, in lam ajiduka, kalau aku juga tidak menemukanmu di sana, kemana lagi aku harus mencarimu? Rasulullah menjawab, satajiduni indal haud, temui aku di telagaku. Telaga, tempat di mana Nabi menjanjikan kita perjumpaan yang paling dinanti-nanti oleh para perindu Nabi. Temui aku di telagaku. Ketika semua orang tahu keadaan di padang mahsyar teramat sangat mencekam dan menyulitkan mereka, kehausan sejadi-jadinya, Nabi Muhammad duduk di sana seraya berkata, halummu ilayya, kemarilah, mendekatlah, minumlah dari telagaku. Wahai umatku, mendekatlah, kemarilah, minumlah dari telagaku. Semua kala itu seluruh manusia merasakan penderitaan yang teramat sangat dari hausnya karena mereka tidak bisa meminum apa-apa. Tapi baiknya Nabi Muhammad ketika itu membagi-bagi minumannya untuk para pecintanya, membagi-bagi minumannya untuk para perindunya. Dia menanti satu persatu dari umatnya dengan memastikan semua dari mereka lewat di sana. Satu persatu dari umatnya dinanti. Kala itu Nabi tidak seorang diri. Ada yang mendapat jatah bagian sesuai dengan kadar amal perbuatan yang mereka lakukan. Ada yang meminum telaga Nabi, namun hanya dari tangan sahabat-sahabat Nabi, yang dikatakan telaganya teramat sangat luas. Dari luasnya melebihi jarak apa? Jarak dari Syam sampai San'a. Syam, Yaman, panjang betul telagamu wahai Rasul. Untuk siapa telaga itu? Umatnya. Gelasnya sebanyak bilangan bintang-bintang yang ada. Warnanya putih, lebih putih dari susu. Sekali teguk selamanya kau lagi tidak akan merasakan rasa haus. Manisnya lebih manis daripada madu. Sejuk, dingin, seolah betul-betul ada untuk menghilangkan dahaga. Ketika itu sahabat membantu Nabi memberi minum umatnya. Ada yang minum dari tangannya Sayyidina Umar, ada yang minum dari tangannya Sayyidina Abu Bakar, ada juga yang minum dari tangannya Sayyidina Ali, ada yang minum dari tangannya Sayyidina Utsman dan sahabat-sahabat lainnya. Tapi untuk mereka yang hatinya paling rindu, untuk mereka yang hatinya dipenuhi cinta, untuk mereka yang semasa hidupnya berjuang demi mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka yang ketika hidupnya selalu berusaha menjadi orang yang menyenangkan Nabi Muhammad, mereka akan minum telaga Rasul. Tetapi kali ini mereka lebih dimuliakan karena mereka minum langsung dari tangan Rasulullah. Mereka minum langsung dari tangannya yang mulia, bukan dari gelasnya,
bukan dari tangan sahabatnya, tapi mereka minum langsung dari tangan mulianya ke mulutnya. Tak inginkah kamu menjadi salah seorang? Tak inginkah kita menjadi orang yang merasakan langsung tegukan dari tangan Nabi yang paling kita cinta? Minum langsung dari tangannya yang mulia ke mulut kita yang mungkin selama hidup lebih banyak bersolawat ketimbang bicara yang tak berguna. Mulut mereka yang semasa hidup selalu dibasahi untuk memuja-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulut yang semasa hidup paling takut untuk berghibah. Mulut yang semasa hidup paling dijaga dari berdusta. Mulut yang semasa hidup paling jauh dari adu domba. Mulut-mulut itulah esok yang akan beruntung meminum langsung dari tenangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah masukkan kita, orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita untuk bisa langsung meminum telaga Nabi Muhammad dari tangan mulianya, dari tangan sucinya, dari tangan indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika Nabi dengan sibuknya memastikan keadaan-keadaan umat, dari mereka ada yang terhalang tidak bertemu dengannya di telaga. Entah dosa apa, entah kesalahan apa. Nabi pernah mengingatkan, hati-hati untuk mencoreng wajahku, karena ketika aku memberi kalian minum, aku sedang berbangga-bangga dengan banyaknya bilangan kalian di hadapan umat-umat lainnya di sana. Ada yang tidak minum, pastinya dia jauh dari Nabi Muhammad. Ada yang diharamkan, ada, pastinya mereka orang yang tidak kenal Nabi Muhammad. Ada yang dihalangi, ada, pastinya mereka orang yang tidak punya ikatan dengan Nabi Muhammad. Tapi bagi yang hari ini merasa bahwa hatinya terikat dengan Nabi Muhammad, tuba lakum, summa tuba lakum, summa tuba lakum. Beruntung, sungguh beruntung, beruntung, teramat beruntung untuk hati yang punya ikatan dengan Nabi Muhammad. Inna majiduka ya Rasulullah. Kalau di telaga aku juga tidak jumpa denganmu, di mana Rasul? Rasulullah kemudian berkata, kau akan dapati aku di mizan. Aku tidak akan pergi dari 3 tempat ini. Carilah aku di situ, di Sirat, di telaga, atau ada di mizan. Seolah Nabi Muhammad ingin memastikan betul titik-titik paling genting justru dia ada di situ untuk menjadi penenang di setiap hati yang dirundung khawatir. Di mizan, ketika Allah singkap amal perbuatan kita, ketika Allah buka satu persatu dari amal perbuatan kita, tidak ada yang lewat dari ucapan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Atid mencatat, raqib mencatat setiap kata demi kata yang terucap. Tidak ada satupun dari perbuatan yang terlewat. Banyak dari mereka yang kala itu melihat dosa mereka lebih banyak daripada ketaatan-ketaatan mereka. Banyak dari mereka yang kala itu melihat
amal perbuatan kebaikan mereka tidak lebih unggul daripada amal kemaksiatan yang mereka perbuat. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad. Dia meletakkan bacaan solawat kita untuknya. Ketika terlihat timbangan kita lebih berat dosanya daripada amal baiknya. Semua dosa ditumpukan di sana. Kelalaian kita, pengabaian kita. Dari semua syariat-syariatnya diperhitungkan Allah di sana. Tapi justru di saat kita dengan rasa khawatir, bagaimana kiranya nasibku di sana, lalu tiba-tiba Nabi Muhammad meletakkan bilangan solawat satu di antara sekian banyak yang pernah kita baca. Satu solawatnya mengungguli bilangan dosa-dosanya, sehingga membuat timbangan kebaikannya unggul. Namun bukan karena taat, melainkan karena solawat kepada Nabi Muhammad. Karena solawat kepada Nabi Muhammad, Allah pun unggulkan amal baiknya. Lalu dengan segera dimasukkan ke dalam surga karena pertolongan nabinya. Bacaan yang kita baca dari satu majelis ke majelis, dari setiap butir tasbih, atau mungkin amalan-amalan solawat lain yang kita baca, semua akan menjadi penolong kita di akhirat sana. Nabi Muhammad akan kembali menunjukkan bilangan solawat yang kita baca menjadi sebab Nabi Muhammad datang menolong kita. Maka beruntunglah bagi mereka yang ketika hidupnya lisannya selalu diingatkan untuk bersolawat, hatinya selalu diingatkan untuk memupuk cinta pada Nabi Muhammad. Beruntunglah pada mereka semua yang semasa hidupnya lisannya tertahan untuk membuka aib orang, tetapi lisannya selalu dituntun untuk memuja-muji sosok kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ternyata semua perbuatan itu akan menjadi yang mengunggulkan kita ketika amal kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tahu tidak ada lagi penolong selain Nabi Muhammad, tidak lagi yang paling bisa mengantarkan kita pada jalan selamat melain Nabi Muhammad, mengapa kita tidak lebih mengencangkan diri kita bergegas untuk mendekatkan diri kepada sosok Nabi Muhammad ini? Ajarannya yang kau ketahui, semakin banyak pengetahuanmu, semakin beruntung dirimu. Semakin minim pengetahuanmu, semakin minim pula kedekatanmu kepada nabimu. Semakin kita berusaha mengikuti jejaknya, semakin kita akan berdekatan dengannya. Semakin kita jauh dari perbuatannya, semakin kita dibuat jauh jaraknya dari dia. Maka jangan sampai kita yang hadir dari maulid ke maulid, namun ternyata ada waktu di mana kenikmatan ini tercabut darinya. Mintalah sama Allah as-sabat, as-sabat. Ya Allah, tolong tetapkan iman di hatiku ya Allah. Tetapkan hidayah di hatiku ya Allah. Tetapkan cinta di hatiku ini ya Allah, untuk aku terus dekat kepada Nabi Muhammad ya Allah. Jangan sampai ada dari perbuatanku yang membuat aku berjarak darinya di dunia, karena jarak dunia hanya membuatku berjarak di akhirat. Jarak di dunia dari Nabi Muhammad hanya membuat jarak kita di akhirat dari Nabi Muhammad. Maka minta ya Allah as-sabat, as-sabat. Ya Allah, minta tetap iman ya Allah. Ya Allah, minta tetap status ya Allah.
ketika datang ajal menjemput, wafatkan kami semua husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami semua husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami semua husnul khatimah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam riwayat yang lain Nabi mengingatkan kita, fasbiru, bersabarlah. Mengapa Nabi minta perjumpaan dengannya harus diiringi dengan kesabaran? Karena Nabi tahu setelah kematiannya kita akan terdampak satu fitnah. Fitnah yang sudah Nabi ingatkan kita semua untuk bersabar darinya. Tahukah kamu fitnah apa itu? Fitnah keegoisan seseorang yang hanya cinta pada dirinya. Nabi berkata, fasbiru, sabar. Waktu di mana kau tidak lagi diperdulikan oleh siapapun. Ketika tiba waktu di mana kau dicampakkan oleh siapapun. Ketika tiba waktu di mana kau tak lagi diperhatikan oleh siapapun. Karena ternyata mereka hanya peduli pada dirinya sendiri. Mereka tidak peduli pada keadaannya. Mereka hanya peduli untuk kepentingan diri sendiri. Datang waktu itu. Mungkin ada yang merasa seorang istri tak lagi mendapat perhatian lebih dari seorang suami. Seorang ibu tak lagi merasa diperhatikan oleh anak-anaknya hari ini. Seorang sahabat tak lagi merasakan perhatiannya sahabat. Mungkin juga seorang anak yang tak merasakan diperhatikan oleh orang tuanya. Rasulullah berkata, fasbiru, sabar, sabar, hadapi ujianmu, sabar. Ketika mungkin kau merasa tak lagi dihargai, ketika kau mungkin merasa tak lagi dianggap dan diperdulikan oleh mereka hari ini, ingatlah di hatimu baik-baik, ada nabimu yang paling rindu untuk bertemu denganmu. Ada nabimu yang minta kau bertahan, yang minta kau bersabar ketika waktu orang tak lagi peduli, ketika waktu mereka tak lagi mau ambil pusing atas hidup kita. Ingat, ingat, ingat. Nabimu peduli. Nabimu peduli. Nabimu peduli. Bahkan dia yang berpesan, fasbiru hatta talkhuni alal haud. Sabar sampai nanti kamu ketemu saya di telaga. Sabar sampai kamu nanti akan bertemu dengan saya di telaga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi mau perjumpaan ini yang ingin kita bawa nanti ketemu dengan Nabi. Perjumpaan yang harus diiringi dengan sabar. Sabar atas setiap ujian hidup yang datang menghampiri. Sabar atas setiap kesulitan ketika menjalani taat yang kita lalui. Sabar ketika datangnya godaan hawa nafsu untuk mengajak kita bermaksiat dari ajaran Allah dan Nabi. Sabar, karena sabar itulah yang akan membawa kita nanti berjumpa dengan Nabi. Sebesar itu sabarmu, sebesar itu kesempatanmu untuk bertemu dengan Nabi. Sebesar itu sabarmu, sebesar itu kau akan dipilih menjadi sosok yang akan bertemu dengan Nabi. Sabar. Sebagaimana para ulama mengatakan sabar itu ada 3. Sabar yang pertama
Ini adalah sabar derajat yang paling bawah, mendapatkan pahala 300 kebaikan. Sabar apa itu? Sabar atas ditinggalnya orang tercinta, ditinggal pasangan, ditinggal orang tua, ditinggal anak. Sabar 300 hasanah, 300 derajat, itu sabar paling bawah. Adapun sabar yang kedua, sabar yang kedua adalah sabar yang di dalamnya terdapat pahala 600 kebaikan. Sabar ini lebih tinggi pahalanya, sabar ini lebih baik pahalanya. Sabar apa itu? Sabar atas letihnya kita dalam berbuat taat. Sabarnya ketika kita hari demi hari harus kita jalani waktu untuk belajar, hari demi hari harus kita lalui untuk istiqamah di dalam sholat witir, harus istiqamah dalam sholat fardu, harus sabar ketika kita memberi kebaikan namun tidak diapresiasi, sabar ketika kita menjalani taat, ketika kita berbuat baik, di balik itu kita terus bersabar. Ketika ada orang yang memberi tetapi bukan dibalas dengan terima kasih, tetapi mungkin dibalas dengan dicaci, itu sabar dalam taat yang mana pahalanya 600 derajat. Ini sabar kedua. Adapun sabar ketiga adalah sabar derajat paling tinggi, 900 derajat, 900 kebaikan. Sabar apa ini? Sabar ketika kita menahan diri dari berbuat maksiat. Sabar ketika diri ini didorong untuk menjerumuskan diri dalam berbuat maksiat, dia memilih bersabar menahan diri untuk tidak ikut serta di dalam dosa dan perbuatan tersebut. Ketika kesempatan berbuat dosa ada, kesempatan membuka aib ada, kesempatan membicarakan orang lain ada, kesempatan mengadu domba ada, kesempatan berdusta ada, tetapi mereka memilih menahan diri dan bersabar. Dia takut, dia milih untuk tidak menjerumuskan dirinya pada maksiat. Maka justru sabar ini adalah sabar yang memiliki derajat paling tinggi. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah berpesan fasbiru, bersabarlah. Sabarlah ketika ujian datang. Sabarlah ketika rasa malas datang. Saat kita sedang asyik berbuat taat namun kita diganggu oleh datangnya malas, diganggu oleh datangnya godaan ujian, diganggu dengan datangnya dorongan syahwat, diganggu dengan datangnya hawa nafsu. Fasbiru, kata Nabi, sabar hatta talquni alal haud, sampai kamu nanti ketemu aku di telaga. Ya Rasulullah, aku nanti pertemuan ini. Ya Rasulullah, doakan kami umatmu agar bisa bersabar dalam menghadapi semua ujian yang datang menghampiri. Ya Rasulullah, doakan kami umatmu agar kami bisa sabar dalam menghadapi godaan ketaatan yang kami lakukan untuk Allah dan untukmu. Ya Rasulullah, doakan kami umatmu agar kami terus mampu menahan diri, bersabar ketika datangnya dorongan untuk bermaksiat dari Allah dan dirimu, wahai Rasul. Kuatkan hati kami semua, teguhkan iman kami semua, tuntun jalan kami semua, wahai Rasul.
agar ketika waktu tiba, waktu aku berjumpa denganmu, waktu yang paling ditunggu-tunggu, waktu ketika Allah izinkan mata ini melihatmu, waktu ketika diri ini dituntun untuk bisa memandang cahayamu, memandang dirimu, dan terus merasakan belas kasih sayangmu, merasakan juga akan indahnya pertolonganmu, merasakan betapa nikmatnya telagamu. Izinkan kami yang hadir di sini, izinkan kami yang duduk di sini, izinkan kami ya Rasulullah yang merindu padamu di sini, agar kami menjadi orang yang bisa meneguk telagamu di akhirat nanti, agar kami bisa menjadi orang yang diperkenankan memandang wajahmu nanti, agar kami diperkenankan ya Rasulullah untuk bisa menempati surga bersamamu nanti. Ya Rasulullah, hadirkan kami bersama denganmu, dan kami hadirkan orang tua kami hadirkan pasangan kami hadirkan keturunan-keturunan kami, dan kami sertakan seluruh orang-orang yang kami kasihi. Ya Rasulullah, 1400 tahun kami berpisah darimu, kami berjarak darimu. Jangan pisahkan kami lagi di akhirat nanti. Jangan beri lagi kami jarak darimu di akhirat nanti. Namun ya Rasulullah, tarik kami semua yang ada di sini untuk terus mendekat kepadamu di akhirat nanti. Ya Rasulullah, kami titipkan iman kami titipkan sabar kami titipkan hati kami, agar tidak ada yang ternodai, agar kami menjadi umatmu yang kuat di dalam menjalani semua perintahmu, agar kami diwafatkan dengan status menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ya Rabb min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna ya Rabb jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.